Wah. 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 Ada-ada aja ya. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, tadi sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana Paruhi Ngakak yang diperan oleh para gelandangan politik dan juga ya para pemburu ijazahnya Pak Jokowi. Tadi kita melihat bagaimana si Roy Suryo sama Tifa ya terbang guys. Ya, setelah mereka melakukan pencarian di darat, tidak mampu ya dan tidak berhasil menemukan ijazahnya Pak Jokowi. Mereka mulai mengambil jalur udara ya. Siapa tahu kalau lihat dari atas ke bawah bisa menemukan ijazahnya Pak Jokowi. Ya teman-teman, video saya berikut ini terkait dengan konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel ya. Kita tahulah gara-gara konflik ini nama Anies Baswedan dibawa-bawa ya. Teman-teman ingat tidak waktu Pilpres kemarin Anies Baswedan memaksakan Bapak Prabowo untuk membuka data pertahanan Indonesia ya. Sekarang itu viral lagi dan banyak komentar dan juga reaksi-reaksi dari netizen ya. Seperti apa komentarnya? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Gas! Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Mana nih yang dulu bela-belain orang ini, yang pengen buka data pertahanan negara di depan publik, di depan umum, ingin menghancurkan negara kah? Lihat, kondisi negara-negara di dunia saat ini sedang kacau karena perang dunia ketiga sudah di depan mata. Bagaimana kalau dulu orang ini yang jadi presiden, data-data keamanan negara dibuka semua? Akhirnya apa? Luar negeri ataupun negara lain tahu alutsista Indonesia, tahu semua tentang pertahanan Indonesia, tahu kelemahan Indonesia. Bahayanya orang ini. Mana yang bela-bela orang ini? Ngapain kita beli alat tempur, buang-buang anggaran aja. Terus juga sekarang tuh lebih penting pendidikan daripada swasembada pangan. Lagian kapan sih mau perang? Gak ada perang nanti. Situasi dunia lagi damai-damai aja. Tiba-tiba bulan Juni ini Donald Trump nyerang Iran di 3 fasilitas nuklirnya. Dan menariknya Pak Prabowo udah ngeramalin ini pas dia wawancara sama 7 jurnalis. Dia udah metain bahwa nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ini situasi global sedang tidak baik-baik aja. Dan orang yang ngomong swasembada pangan gak penting, alat tempur itu gak penting, mereka gak ngerti geopolitik. Mereka mana paham situasi global seperti apa, jadi bisanya ngomong kayak gitu aja. Padahal kalau kalian mau tahu teman-teman, ini konflik di mana-mana tuh udah memanas, sampai di Laut China Selatan aja udah memanas. Yang ada di Laut Indonesia loh tuh, Natuna tuh. Di Natuna ya, aja betul. China Coast Guard nyerang kita.
alutsista itu penting banget, alat tempur itu penting banget, apalagi alat tempur kita sekarang bisa dibilang kalah teknologi sama negara-negara lain. Gimana kita mau jaga kedaulatan kalau alat tempurnya aja menye-menye gitu. Dan kawasan Indo-Pasifik itu juga rentan dengan konflik. Jangan kira Indonesia nggak rentan sama konflik. Intinya sih mengkritik fine-fine aja, tapi tetap disertai data dan juga jangan asbun gitu. Untung pas debat Pilpres kemarin Pak Prabowo saat bertemakan pertahanan tidak menjelaskan, tidak mengungkapkan alutsista yang kita punya, pertahanan kita itu seperti apa. Untungnya nggak dijelasin sama sekali. Kalau coba ya kita berimajinasi pada waktu itu Pak Prabowo mengungkapkan, gue gak ngerti lagi, gue gak paham lagi hari ini kita menghadapi permasalahan apa gitu ya. Karena kalau kita melihat negara-negara ini mulai saling serang menyerang, sentil menyentil itu. Untungnya Pak Prabowo nggak ngungkapin apa-apa. Coba kalau kepancing aja udah keluar tuh ya, misalkan dijelasin ini dan itu, ini dan itu. Wow, bisa aja kita di perbatasan sekarang ini diberi shock terapi oleh negara luar. Bisa aja kita diserang dari berbagai macam sisi. Untung nggak kepancing bro. Dan untung lagi Anies dan Ganjar gak kepilih. Coba kalau kepilih, habis. Gue gak ngerti. Untungnya seorang Pak Prabowo Subianto pada waktu itu tidak menjelaskan sama sekali tentang rahasia negara, yaitu pertahanan Indonesia. Keren. Lu bayangin kalau yang menang Pilpres kemarin itu anak onta ataupun anak Yaman. Lalu kemudian pengambilan keputusannya terjebak pada isu-isu sektoral seperti Sunni Syiah, ataupun pengambilan keputusan yang sembrono seperti U17 Piala Dunia kemarin itu gara-gara ada Israelnya. Lu nggak kebayang. Lu kira Indonesia kalau di rudal mau dipakai Iron Dome-nya itu dengan doa atau bagaimana ya kan? Aduh, pakai bambu ya. Kan ya, kita bersyukurlah memang ternyata sepertinya Tuhan itu terlalu cinta dengan tanah Indonesia ini. Selalu aja dijagain meskipun hanya lewat dengan doa-doa. Wah, bersyukur banget ya kita tinggal di tanah yang dicintai oleh Tuhan. Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga. Izin sedikit ya. Tifa agak lain ya. Katanya Anies kena penyakit NPD. Dibutuhkan di dunia internasional, di PBB untuk perdamaian. Nah, sekarang nih waktunya. Apa yang bisa dibuat Anies sekarang? Dimana saat ini, ya kan, Iran sudah meluncurkan rudalnya ke Israel. Bertubi-tubi. Nah, dan Amerika sudah menyerang Iran. Dimana Iran didukung oleh Korea Utara, oleh China, ya. Setelah itu didukung juga oleh Rusia. Dimana mereka memiliki nuklir yang begitu banyak. Nah, ini waktunya Anies action. Bagaimana bisa menciptakan perdamaian dunia yang sekarang sudah mau mulai? Bisa nggak dia mengatasi dunia karena dia dibutuhkan di dunia internasional PBB? Bisa apa? Sekarang ini waktunya. Dimana beberapa negara sudah berpikir siap-siap apa yang terjadi nanti kalau terjadi perang dunia ketiga. Nah, kamu masih berkutat tentang itu saja. Kalau memang Anies dibutuhkan, ini saatnya. Go. Bisa nggak dia menyuarakan perdamaian dunia? Bisa nggak? Katanya tidak dibutuhkan di Indonesia. Ini sekarang. Apa yang bisa dilakukan Anies sekarang? Ya? Dengan melihat beberapa negara-negara sudah mulai berperang. Apa jadinya kalau mereka benar-benar meluncurkan nuklir mereka? Bayangkan. Ini saatnya, waktunya. Anies dibutuhkan. Jangan sampai perang dunia itu terjadi, ya, sehingga akan berefeknya tuh sangat luar biasa, terutama Indonesia. Hampir, namanya juga dunia ya. Tunjukkan kalau Anies itu dibutuhkan di dunia internasional pada saat ini. Apa yang bisa Anies perbuat? Lama-lama gedeg juga. Udah waktunya nggak sih? Kita kirim Anies Baswedan ke Timur Tengah? Karena kan kata Tifa, Anies itu disiapkan Allah untuk dunia internasional, bukan hanya untuk Indonesia.
Anies itu disiapkan untuk mencegah perang dunia ketiga. Waduh. Mimpi ya. Ya Allah, Tifa. Nah, ada lagi. Anies itu nanti akan menjadi sekjen PBB. PBB Yaman kali ya. Ayo dong, sekarang buktikan, Tifa. Buktikan omongan kau. Ini dunia sedang diambang perang dunia ketiga nih. Coba dulu kirim delegasi Anies nih untuk mendamaikan Iran dan juga Israel. Ayo Tifa, buktikan omongan kau, Tifa. Ya, ada yang berkomentar bahwa Tuhan itu menunjukkan kepada Indonesia seorang presiden, yaitu Prabowo Subianto, adalah di waktu yang tepat. Karena dengan konflik yang terjadi saat ini ya di Timur Tengah sana, itu banyak orang yang mulai mengaitkan dengan statementnya Anies Baswedan ketika di debat Pilpres kemarin. Teman-teman bayangkan kalau misalnya saat itu Bapak Prabowo mengikuti apa kata Anies, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana rahasia negara begitu mudah dibocorkan di publik ya, apalagi dalam debat capres ya ketika itu. Nah, beruntungnya kita bukan Anies yang jadi presiden. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anies yang jadi presiden, pasti dia akan menyuruh ya pasukan-pasukan keamanan yang ada di Indonesia untuk dikirim ke luar negeri untuk membantu Iran kali ya, atau seperti apa. Ya memang itulah cara Tuhan. Kadang di waktu yang tepat dia harus memilih orang ini. Mungkin dulu di saat Bapak Prabowo mencalonkan dan tidak pernah masuk karena memang keadaannya belum serumit ini, ya, belum serumit seperti saat ini. Jadi belum. Sekarang waktu yang tepat bagi Bapak Prabowo. Nah, jadi jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan netizen kalau mereka coba melihat bagaimana rekam jejaknya seorang Anies Baswedan itu seperti apa. Tifa bilang Anies itu bukan hanya dibutuhkan di Indonesia, tapi juga dibutuhkan di dunia internasional. Palestina membutuhkan dia, Iran membutuhkan dia. Ya, bahkan sebentar lagi dia akan menjadi sekjen PBB. Wow, ini menghayalnya tingkat dewa sekali ya. Jadi pantas kalau orang-orang ini dijuluki atau seperti terkena penyakit yang langka ya, seperti pada video saya tadi ya, NPD tadi, di mana penyakit itu ciri-cirinya adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Ketika ada lawan berbicara, dia cengengesan ya. Ya itulah mereka, kelompok-kelompok ini yang tidak mau negara ini maju, yang tidak mau Nusantara ini berkembang ya, terus take off, terbang tinggi. Komentar teman-teman silakan gas ya. Saya yakin video ini akan membuat ternak unta dan ternak banteng kepanasan guys.